Peta konsep negosiasi yaitu meliputi tujuan, unsur, struktur, dan kebahasaan. Tujuan yaitu mengatasi perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain, mencapai kesepakatan. Unsur partisipan, pembedaan kepentingan, pengajuan, penawaran, persetujuan atau kesepakatan. Struktur meliputi orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kebahasaan meliputi kalimat persuasif, kalimat deklaratif, bahasa santun, menggunakan promania, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat kesepakatan, dan menggunakan kalimat perbandingan. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Tujuan teks negosiasi adalah mengatasi perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak untuk melakukan transaksi atau penyelesaian sengketa perselisihan pendapat. Unsur pembangun teks negosiasi ialah satu partisipan, yaitu orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan, dua perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, tiga adanya pengajuan dan penawaran, empat adanya persetujuan dan kesepakatan. Struktur teks negosiasi yang pertama orientasi yaitu pembuka dalam teks negosiasi yang berupa salam perkenalan dan sapaan. Dua, pengajuan yaitu negosiator penyampaian maksud atau tujuan bernegosiasi. Tiga, penawaran yaitu proses tawar-menawar dari pihak satu ke lainnya untuk mendapat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Empat, persetujuan yaitu proses terjadinya kesepakatan atas hasil penawaran negosiator. 5. Penutup yaitu mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak. Kebahasan teks negosiasi. Yang pertama kalimat persuasif, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga bahasa yang santun, 4 menggunakan promania, 5 menggunakan kalimat langsung, 6 menggunakan kalimat kesepakatan, 7 menggunakan kalimat perbandingan. Peta konsep debat meliputi unsur, struktur, dan kebahasaan. Unsur meliputi mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator, dan penulis. Struktur meliputi pengenalan, penyampaian argumentasi, debat, kesimpulan, dan penutup. Kebahasaan meliputi bahasa baku, ide sesuai fakta, dan denotatif. Debat adalah proses bertukar pendapat untuk membahas suatu isu yang diberi alasan dan bukti yang kuat. Unsur debat pertama mosi yaitu permasalahan yang diperdebatkan, 2 tim afirmasi yaitu pendukung mosi, 3 tim oposisi yaitu penentang mosi, 4 tim netral, 5 moderator, 6 penulis. Struktur debat pertama, pengenalan yaitu moderator akan menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan kedua belah pihak atau tim yang mengikuti acara debat. Moderator sendiri memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin sidang, rapat, atau diskusi. Selain itu, moderator juga menjadi pihak yang memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan sebagai pengarah atau penengah dalam debat. Setelah memperkenalkan debat dan menyampaikan tugasnya, moderator akan menyampaikan mosi dari debat yang akan berlangsung. Penyampaian mosi ini bisa menjadi tanda acara debat akan segera dimulai. 2. Penyampaian argumentasi yaitu disampaikan oleh pihak yang mengikuti debat seperti pihak afirmasi atau pendukung, pihak oposisi atau penentang, dan pihak netral atau penengah. 3. Debat bagian inti dari acara debat. Pada saat melakukan debat, pihak afirmasi dan pihak oposisi akan saling memberikan sanggahan terhadap argumen yang disampaikan oleh lawannya. Kemudian, pihak netral akan menjadi penengah dari kedua belah pihak tersebut. Namun, dalam acara debat tidak ada pihak netral. Selaku pemimpin acara debat, moderator diberikan hak untuk menjadi penengah dalam debat. Nah, sebagai inti dari acara debat, bagian ini menjadi bagian yang paling menarik dan bagian terseru keseluruhan acara debat. 4. Simpulan yaitu berisi penyampaian simpulan atau hasil debat oleh pihak yang berdebat, mulai dari pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral. Bagian ini biasanya tidak hanya berisi simpulan terkait mosi, tetapi juga memuat pendapat dan sanggahan. 5. Penutup yaitu moderator akan memberikan simpulan terhadap keseluruhan acara debat secara lengkap tanpa berpihak kepada pihak manapun. Setelah itu, moderator memberikan salam penutup kegiatan sebagai tanda acara debat telah selesai. Kebahasaan teks debat yang pertama sesuai dengan kaidah bahasa baku, pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. 2. Ide yang diungkapkan harus
sesuai dengan fakta yang dapat diterima oleh akal logis. 3. Kata yang dipilih memiliki makna yang sebenarnya. Peta konsep biografi meliputi fungsi, struktur, dan kebahasaan. Struktur yaitu orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Kebahasaan meliputi kata ganti orang ketiga tunggal, kata kerja, kata sifat, dan kata kerja pasif. Biografi. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Fungsi biografi yaitu mengisahkan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya sehingga pembaca atau pendengar seolah menyaksikan langsung peristiwa itu. Struktur teks biografi yaitu yang pertama orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah, informasi yang dimaksud berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan mengapa. 2. Kejadian penting berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. 3. Reorientasi berisi komentar evaluatif mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Kebahasaan teks biografi yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya adalah ia, dia, atau beliau. 3. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh, contohnya belajar, membaca, berjalan, atau melempar. 3. Menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh, contohnya seperti jenius, rajin, dan ulet. 4. Menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan, contohnya diberi, ditugaskan, atau dipilih. Peta konsep puisi meliputi menganalisis puisi yang dibagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin, dan juga parafrase puisi. Struktur fisik meliputi diksi, tipografi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, verifikasi. Struktur batin meliputi tema, kasa, nada, dan amanat. Parafrase puisi. 1. Membaca puisi dengan seksama. 2. Menguraikan bahasa kias dalam puisi. 3. Menulis kembali ke dalam bahasa sendiri. Puisi. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Struktur fisik puisi. Yang pertama diksi, yaitu pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan sehingga menghasilkan puisi yang indah. 2. Tipografi, yaitu puisi yang memiliki bentuk unik dan memiliki makna tersendiri yang ingin penyair sampaikan. Puisi tipografi ini biasanya disusun menyerupai bentuk wajah, zigzag, dan lain-lainnya. 3. Imaji, yaitu unsur pembangun batin dalam puisi yang menyajikan kesan kepada masyarakat akan situasi dalam puisi yang seolah-olah dapat dirasakan, diraba, didengar, maupun dilihat para pembaca. 4. Kata konkret, yaitu kata yang memungkinkan muncul imaji karena dapat ditangkap indera. 5. Bahasa figuratif, yaitu penghiasan yang menimbulkan makna kias dan pelambangan. 6. Verifikasi, yaitu semua hal yang bersinggungan dengan bunyi dalam setiap kata, baris, bait, puisi. Struktur batin puisi. Yang pertama tema, yaitu gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. 2. Rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. 3. Nada, yaitu sikap penyair terhadap pembaca. Macam-macam nada. Ada melankolik, itu rendah, pelan, dan mendalam. Ada romantik, rendah atau tinggi dan adanya perasaan senang. Ada patriotik, yaitu tinggi dan lantang. Ada sinis, rendah, pelan, dan sinis. Ada protes, yaitu tinggi dan memperlihatkan suatu penolakan. Yang keempat, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Parafrase puisi. Yang pertama, membaca puisi dengan seksama. Yang kedua, mengutaikan bahasa kias dalam puisi. Yang ketiga, menuliskan kembali ke dalam bahasa sendiri.